Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya Ibu Irna Ningtyas, kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMA MA kelas 10. Selama acara berlangsung, sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Ya, klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini ada di buku biologi kelas 10 kurikulum merdeka halaman 40 sampai dengan 59 dan buku biologi kelas 10 kurikulum 2013 halaman 75 sampai 77. Subtema hari ini adalah cara membuat kladogram dan cara menggunakan kunci determinasi. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Capaian kompetensi fase E kurikulum merdeka memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Ya, kita nanti juga akan membahas latihan-latihan soal. Gambar di sebelah ini adalah tentang pohon filogenetik makhluk hidup. Nah, ini sebenarnya merupakan kumpulan-kumpulan dari kladogram. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme-organisme yang memiliki persamaan ciri tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Kemudian dari anggota kelompok tersebut dicari lagi perbedaan-perbedaannya dan juga persamaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil. Berdasarkan kajian evolusi bahwa organisme dalam satu kelompok memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Nah, semakin banyak persamaan ciri, semakin dekat pula kekerabatannya. Dasar klasifikasi yang dapat dipergunakan adalah antara lain ciri-ciri fisik, morfologi, cara bereproduksi, manfaat, bisa ciri-ciri kromosom, kandungan gen di dalam kromosom, dan kandungan zat biokimiawi. Nah, bagaimana klasifikasi pengelompokan hewan-hewan? Misalnya, ada ikan kakap, belalang, sapi, katak, singa, lemur, bekicot, kupu-kupu, salamander, udang, cumi-cumi, dan kelomang. Nah, ini kalian bisa mengelompokkan hewan-hewan ini berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya, berdasarkan cara reproduksinya, berdasarkan cara mengonsumsi makanan, ya, makanannya misalnya kayak ada herbivora, karnivora, omnivora, begitu. Untuk memudahkan klasifikasi dapat dilakukan dengan membuat kladogram dan kunci determinasi. Nah, apa itu kladogram? Kladogram adalah diagram percabangan yang menggambarkan hubungan kekerabatan antar organisme yang dikelompokkan, sehingga disebut sebagai
garis evolusioner antar takson. Nah, sekarang cara membuat kladogram. Nah, caranya pertama ya, kita tentukan ciri-ciri yang akan diamati. Misalnya multiseluler, bertulang belakang, memiliki 4 kaki, melahirkan, bergigi taring ya. Kemudian nama hewannya di sini ada ikan kakap, belalang, sapi, katak, singa misalnya. Nah, kemudian di sini tuliskan tanda centang atau tanda strip jika tidak ada pada tabel berikut. Seperti misalnya multiseluler. Nah, bagaimana ikan kakap, belalang, sapi, katak, singa? Nah, pastinya di sini adalah centang semuanya. Lalu bertulang belakang. Nah, mana hewan-hewan yang bertulang belakang? Ikan kakap bagaimana? Bertulang belakang. Belalang bagaimana? Strip ya. Sapi bertulang belakang, katak bertulang belakang, singa bertulang belakang, dan seterusnya. Misalnya yang memiliki 4 kaki. Mana ini yang punya 4 kaki? Ikan kakap tak punya, belalang tidak ada, sapi, katak, singa ada. Lalu mana yang melahirkan? Sapi dan singa. Lalu yang bergigi taring hanya singa saja ya, sehingga akan dihasilkan data berikut ini. Nah, ya datanya. Ya, silahkan diamatin. Nah, manakah hewan yang memiliki persamaan ciri yang paling banyak? Oh, ternyata singa karena centangnya lebih banyak ya, paling banyak di sini. Nah, ini hewan singa ini bisa dikatakan adalah hewan yang paling kompleks. Kemudian mana yang paling sederhana? Yang centangnya lebih sedikit, yaitu belalang. Ya, hanya satu multiseluler saja, tidak punya tulang belakang, tidak memiliki 4 kaki, tidak melahirkan, dan tidak bergigi taring ya. Jadi belalang adalah yang paling sederhana, singa yang paling kompleks. Ya. Nah, kemudian kita buat gambar garis-garis seperti ini. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Jadi ini kayak garis evolusioner. Ya. Nah, ini diisi nama-nama hewan dari yang paling sederhana, memiliki sedikit persamaan ciri. Mana tadi yang paling sedikit memiliki persamaan ciri ya? Tadi belalang di sini. Itu. Nanti di sini yang nomor 5 ini adalah hewan yang paling kompleks ya, hewan yang paling kompleks. Lalu yang nomor huruf A, B, C, D, E ini adalah ciri-ciri hewan, dimulai dari ciri yang paling banyak dimiliki oleh hewan tadi. Nah, yang ciri yang paling banyak dimiliki oleh hewan-hewan tadi, ya, yaitu multiseluler ya. Maksudnya di sini multiseluler ya. Coba kita lihat lagi. Nah, yang paling banyak dimiliki pertama multiseluler, kemudian bertulang belakang ini kebetulan urut ya. Sebenarnya bisa saja tidak diurutkan. Begitu. Nah, yang paling sedikit adalah bergigi taring. Jadi, posisi bergigi taring adalah ada di bagian E. Multiseluler di sini ya, selalu berurutan. Seperti itu. Inilah cara membuat kladogram. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya kladogram yang tadi dibuat ya. Ini mulai dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Ya, ternyata belalang, ikan kakap, katak, sapi, singa. Kemudian multiseluler, bertulang belakang, berkaki 4, melahirkan, dan bergigi taring. Nah, sekarang pertanyaan, hewan apakah yang paling kompleks atau memiliki paling banyak ciri-cirinya? Yang paling kompleks tadi yang mana? Ayo, singa ya, yang paling kompleks nih. Ya, singa. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Hewan apakah yang paling sederhana atau memiliki paling sedikit ciri-cirinya? Hewan apa tadi?
yaitu kalau kita lihat data yang tadi adalah belalang, ya, adalah belalang. Nah, kemudian mengapa hewan singa dituliskan pada garis kladogram paling kanan? Nah, kembali ke tadi yang pertanyaan nomor 1, yang paling kompleks yaitu singa, ya. Jadi ditaruhnya di paling kanan. Hewan apakah yang dituliskan pada garis kladogram paling kiri? Nah, berarti yang paling sederhana yaitu belalang. Berdasarkan kladogram, hewan apakah yang paling dekat kekerabatannya dengan singa? Jelaskan alasannya, ya, yang kekerabatannya paling dekat dengan singa. Kita lihat, ya. Paling dekat kekerabatannya dengan singa. Apa itu? Nah, berarti sapi, ya, sapi yang paling dekat kekerabatannya karena memiliki banyak persamaan dengan singa. Ya, kecuali bergigi taring mesinnya, begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hewan apa yang paling dekat kekerabatannya dengan ikan kakap? Nah, kita lihat lagi, ya, dengan ikan kakap. Dengan ikan kakap, yang mana yang paling dekat kekerabatannya? Ya, paling tidak katak bisa, belalang juga bisa, ya. Kalau ikan kakap dibandingkan sapi, ini lebih jauh daripada dibandingkan ikan kakap dengan katak. Nah, berdasarkan kladogram, manakah yang dekat kekerabatannya antara antara ikan kakap dengan sapi atau ikan kakap dengan belalang? Ya, lebih dekat mana antara ikan kakap dengan sapi dibandingkan ikan kakap dengan belalang? Wah, kita lihat lagi, ya. Nah, ikan kakap dengan sapi atau ikan kakap dengan belalang, dekat mana? Dekat kekerabatannya ikan kakap dengan belalang, ya. Demikianlah tentang kladogram, ya, cara membuat kladogram. Semoga sahabat Erlangga sudah jelas semuanya. Lalu kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan tertentu. Nah, setiap langkah dalam kunci determinasi ini disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif, bentuk yang berlawanan sehingga disebut dengan kunci dikotom. Nah, misalnya ciri-ciri bentuk alternatif yaitu misalnya berbiji belah, lawannya adalah berbiji tunggal. Batang berkambium, lawannya batang tidak berkambium. Tulang daun lurus, tulang daun menyirip. Nah, sekarang contoh identifikasi organisme dengan kunci determinasi sederhana. Ya. Nah, di sini misalnya 1A, tidak bertulang belakang. Nah, ini maksudnya tidak bertulang belakang. Kalau memang hewan tersebut tidak bertulang belakang, lalu kita membaca langsung nomor 2. Nah, nomor 2 di sini. Misalnya 1A, bertulang belakang, lalu lanjut ke nomor 2. 2A, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Oh, kalau tubuhnya lunak, kaki tidak berbuku-buku, ini dalam kurung moluska. Berarti sudah ketemu hewan tersebut adalah golongan moluska. Ya. Nah, misalnya 2B, tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Nah, di sini lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 3 dilewatin langsung ke nomor 4. Misalnya bersayap. Ya. Nah, bersayap misalnya ke nomor 5.
yang menuju ke nomor 5. Nah, sayapnya bersisik. Kalau sayapnya bersisik berarti Lepidoptera. Tetapi kalau sayapnya lurus berarti Orthoptera. Nah, ini karena klasifikasi kunci determinasinya itu sederhana, di sini yang keenam tidak tidak dilanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ya di sini belalang ya sekarang belalang. Ya. Kita lihat belalang, bagaimana urutannya? Belalang, belalang. Apakah punya tulang belakang? Tidak bertulang belakang, berarti langsung dituliskan 1A. Kemudian ke nomor 2A, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Bagaimana belalang? Belalang itu tubuhnya tidak lunak, kaki berbuku-buku. Nah, lanjut ke nomor 4, bersayap. Belalang punya sayap enggak ya? Oh, punya. Berarti lanjut ke nomor 5. Ya, ke nomor 5. Nah, di sini ada pertanyaan. Bersayap sisik atau bersayap lurus? Oh, belalang. Berarti bersayap lurus sehingga dimasukkan Orthoptera. Ya, begitu. Nah, kemudian eh, ikan hiu ya, ini ikan hiu. Nah, sekarang ikan hiu bagaimana? Kita lanjutkan ikan hiu. Apakah punya tulang belakang? Oh, punya. Berarti langsung ditulis urutan determinasinya 1B. Ya, ke nomor 3. Bergerak dengan sirip. Apakah ikan hiu punya sirip? Punya. Nah, karena ikan hiu punya sirip, makanya dia dimasukkan ke golongan Pisces. Ya, begitu. Kemudian bisa kita lanjut lagi, ada satu lagi. Ini adalah gambar hewan yang biasa muncul pada waktu musim hujan gitu ya. Habis hujan biasanya hewan ini muncul ya. Ini orang mengatakan siput tanpa cangkang ya, siput tanpa cangkang, bukan lintah ya. Kalau lintah itu beruas-uas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri hewan tersebut. Nah, ya, siput tanpa cangkang, tidak bertulang belakang. Oh ya betul, 1A tidak bertulang belakang. Lalu ke nomor 2A, tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Ya, tadi tubuhnya lunak ya. Nah, ini disebutnya berarti dia masuk ke golongan moluska. Ya, udah selesai ya. Ini contohnya seperti ini. Silahkan diamati, bisa diteliti kembali. Iya, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang latihan soal ya, latihan soal. Ya, silahkan diperhatikan dulu. Ya, perhatikan kladogram berikut. Ya, ini contoh daripada kladogram. Ada ciri di sini yang ditentukan adalah bertulang belakang. Bertulang belakang, ini garisnya ya. Kemudian cabang ke lampre dan ke tuna dan seterusnya ya. Nah, untuk cumi-cumi ini berarti eh, tidak termasuk bertulang belakang ya, karena ini ada di garisnya itu yang bertulang belakang, garisnya di sini. Ya. Kemudian rahang engsel ya, rahangnya berengsel. Mana saja yang rahangnya berengsel? Nah, berarti lampre ini tidak. Ya, mulai dari tuna saja karena garisnya di sini ya. Kemudian empat kaki jalan. Nah, garisnya di sini berarti mulai dari kata kura-kura, macan tutul, begitu. Telur amniotik ya, telur amniotik. Nah, telur amniotik ini berarti kata tidak, mulai dari kura-kura dan macan tutul. Itu ya. Lalu berambut. Nah, kura-kura tidak.
garisnya karena ada di bawah. Berambut berarti yang berambut adalah macan tutul. Nah, sekarang pertanyaannya. Berdasarkan gambar, jelaskan ciri-ciri kata. Nah, ciri-ciri kata. Yang mana tuh ciri-ciri kata? Kata ya, kata ada di sini. Nah, mulai dari yang berhubungan dengan garis. Nah, berarti kata ini ciri-cirinya adalah 4 kaki jalan, ya, 4 kaki jalan, gitu. Kemudian, apalagi, ya, dari 4 kaki jalan, kata. Nah, kata juga, jadi arahnya tuh ke sana. Karena di sini adalah berdasarkan gambar, jelaskan ciri-ciri kata. Jadi pedomannya yang berhubungan dengan kata. Oh, 4 kaki jalan, lalu ke atas. Jadi 4 kaki ke sebelumnya begitu ya. 4 kaki jalan, terus rahang berengsel dan bertulang belakang. Begitu. Nah, yang telur amniotik dan berambut ini tidak termasuk. Gitu ya. Jadi mulai dari 4 kaki jalan, karena yang ditanyakan adalah kata. Kata. Kata memiliki ciri-ciri, saya ulangi lagi, kata memiliki ciri-ciri 4 kaki jalan, rahang berengsel, dan bertulang belakang. Nah, sekarang pertanyaan B. Berdasarkan gambar, apa perbedaan antara cumi-cumi dengan lampre? Cumi-cumi dan lampre. Nah, sekarang lamprenya. Lampre yang berhubungan dengan lampre adalah bertulang belakang. Ya, ini yang garis lurus ini. Nah, bagaimana cumi-cumi? Cumi-cumi tidak bertulang belakang. Ya. Jadi berdasarkan gambar, perbedaan antara cumi-cumi dengan lampre adalah lampre ini memiliki tulang belakang, cumi-cumi tidak, ya. Jadi mesti harus mengamati gambar ini dengan cermat, mana letak garisnya. Nah, sekarang manakah yang lebih dekat kekerabatannya antara kura-kura dengan macan tutul? Ya. Manakah yang lebih dekat kekerabatannya antara kura-kura dengan macan tutul atau kura-kura dengan tuna? Kita lihat kura-kura dengan macan tutul di sini hanya satu tahap saja ya. Sementara kalau kura-kura dengan tuna ini melewati kata. Jadi berdasarkan gambar ini mana yang lebih dekat kekerabatannya, kura-kura dengan macan tutul atau kura-kura dengan tuna? Maka jawabannya adalah kura-kura dengan macan tutul. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat D. Manakah hewan yang memiliki ciri rahang berengsel? Rahang berengsel ya. Nah, di sini kita lihat rahang berengsel. Ya, ini rahang berengsel. Nah, yang garis lurus, yang lurus rahang berengsel di sini ada tuna, kemudian ke bawahnya yaitu kata, kura-kura, dan macan tutul. Sementara lampre dan cumi-cumi tidak. Ya, saya ulang lagi. Manakah hewan yang memiliki ciri rahang berengsel? Nah, rahang berengsel, garis ini, lurus ini menuju ke tuna, kemudian ke kata, ke kura-kura, dan macan tutul. Ya, itu lampre dan cumi-cumi tidak. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, ini masih contoh soal ya, soal. Perhatikan kunci dikotom berikut. 1A, menghasilkan spora. Titik-titik 2 maksudnya lihat nomor 2. Kalau dia menghasilkan spora berarti lihat nomor 2. 2A, tidak berpembuluh angkut. Oh, kalau tidak berbuluh angkut berarti Bryobita, memiliki pembuluh angkut Pteridobita, dan seterusnya. Nah, gunakan kunci dikotom untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tumbuhan pada gambar ya, gambar nanti akan saya klik. Tuliskan hasilnya dalam tabel.
tabel. Nah, sekarang kita lihat tumbuhan apa yang akan uh, di dilihatkan ya, mau diidentifikasi. Nah, ini pernahkah kalian melihat uh, tumbuhan paku ini ya? Tumbuhan paku ini disebutnya dengan paku tanduk rusa. Nah, sekarang paku tanduk rusa ya. Kita lihat bagaimana urutan determinasinya. Nah, paku tanduk rusa, apakah menghasilkan spora? Oh iya, paku itu bereproduksi dengan spora ya. Tadi pada paku tanduk rusa itu sporanya bagian yang coklat-coklat itu ada di bagian ujung ya, bagian ujung bawah daunnya ya. Nah, di sini titik-titik 2 kita lihat nomor 2 2A tidak berpembuluh angkut. Oh, tumbuhan paku bagaimana? 2B memiliki pembuluh angkut. Berarti tumbuhan paku tadi masuk ke Pteridophyta. Nah, sekarang yang selanjutnya melinjo ya, ini melinjo. Lalu yang satunya nanti bunga alamanda. Nah, sekarang yang melinjo ya, yang melinjo ya. Kita lihat apakah melinjo menghasilkan spora? Tidak ya. Melinjo dia memiliki apa itu? Bunga ya, tapi bunganya masih sederhana. Tidak menghasilkan spora. Berarti 1B. Lalu lihat nomor 3. 3. Biji berada dalam bilah strobilus. Strobilus. Lalu yang 3B, biji tidak berada dalam bilah strobilus. Nah, untuk melinjo bijinya berada dalam bilah strobilus. Jadi bunganya tadi dalam bentuk strobilus, lalu akan muncul buah-buah melinjo. Begitu. Ya, jadi melinjo termasuk gimnosperme. Kita lanjutkan lagi. Bunga alamanda ya, seperti ini, perhatikan bunga alamanda. Lalu kita lihat di sini. Apakah bunga alamanda menghasilkan spora? Namanya juga bunga, berarti tidak menghasilkan spora. Lihat 3. 3. Biji berada dalam bilah strobilus. Oh tidak, dia tidak punya strobilus. Dia bunganya sudah kayak sempurna begitu ya. 3B, biji tidak berada dalam strobilus. Lalu lihat 4. 4. Biji berkeping 1. Biji tidak berkeping 1. Ya. Untuk alamanda itu ciri yang lainnya itu kan tadi bunganya itu ada 5 mahkota ya, 5 kelopak bunga. Berarti biji tidak berkeping 1. Oh, berarti bunga alamanda masuknya Magnoliopsida. Ya, seperti itu. Nah, sekarang satu soal lagi. Nah, perhatikan kunci dikotom berikut. Ya, 1A tidak bertulang belakang titik-titik 2, nanti lihat nomor 2. 1B bertulang belakang titik-titik 3, lihat nomor 3. Itu. Yang 2A itu tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku, nanti masuknya ke moluska ya seperti tadi. Kemudian tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku, lihat 4. Lihat 4. Ini berbeda ya. Jadi sebenarnya kunci dikotom ini bisa didesain, bisa dibuat. Nah, seperti ini yang 3A itu bergerak dengan sirip piskes, bergerak bukan dengan sirip amfibia. Kalau bersayap dia termasuk insekta. Lalu kalau 4B tidak bersayap itu krustase. Nah, sekarang kita lihat hewan apa yang diminta. Nah, siapa yang pernah melihat hewan ini? Ya. Hewan ini biasa suka dipakai mainan anak-anak ya. Unik memang. Kalau kita lihat cangkangnya itu seperti bekicot. Tetapi kalau kita lihat kaki-kakinya, dia itu beruas-ruas. Sementara kalau bekicot itu biasanya kan tidak beruas-ruas. Ya, nah, ayo kita identifikasi. Sebenarnya ini unik ya. Kalau hewan ini tuh dicemplungin dimasukkan ke air,
badannya itu bisa terpisah dari cangkangnya. Jadi itu dia keluar. Nah, kenapa? Karena memang cangkangnya itu bukan miliknya sebenarnya, tetapi memang miliknya golongan bekicot begitu. Jadi dia nanti si hewan ini ya kelomang ya ini sebenarnya ya kelomang ini dia akan berganti-ganti rumahnya, cangkangnya, menyesuaikan eh, ukuran badannya. Kalau ukurannya sudah besar, dia pasti akan keluar, kemudian mencari rumah bekicot atau apa sejenisnya yang lainnya, ya, kelomang atau pagurus ya. Nah, sekarang identifikasi dengan ciri-ciri seperti ini kita lihat ya, kelomang tidak bertulang belakang. Oh betul ya, dia tidak bertulang belakang berarti 1A. 1A lihat 2. 2A tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Nah, sementara tadi tubuhnya tidak lunak dan kaki berbuku-buku. Jadi habis 1A lalu 2B. Ya. Nah, 2B di situ lihat nomor 4 ya. Bersayap, dia masuk insekta, tetapi dia tidak bersayap, berarti masuk ke krustase ya. Jadi hewan tersebut sebenarnya dia masuk ke krustase, ke udang-udangan ya. Ini unik ya. Nah, tadi ini jawabannya tadi A ya. Nih, jawabannya A. Krustase 1A, urutan determinasinya 1A, 2B, 4B krustase. Kemudian ini keterangannya ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, dia tidak punya tulang belakang, tubuhnya tidak lunak, tetapi kakinya berbuku-buku, tetapi juga tidak bersayap. Hewan ini sebenarnya tidak memiliki cangkang luar. Cangkang luar yang melindungi tubuhnya adalah bekas dari hewan lain seperti siput yang masuk ke moluska, terutama golongan moluska yang gastropoda yang berjalan dengan perut ya. Nah, demikianlah eh, materi tentang klasifikasi hewan, yaitu tentang kladusgram dan kunci determinasi. Ya, itu dia materi untuk jenjang SMA ya, materi klasifikasi untuk jenjang SMA atau MA kelas 10. Semoga sahabat Erlangga sudah paham semua. Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Dan nantikan Erlangga Classroom selanjutnya, beritahukan pada teman-teman kalian untuk menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.